Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah, bagian dari prinsip yang diajarkan oleh para nabi adalah menjunjung tinggi kejujuran. Karena kejujuran akan membawa kepada semua bentuk kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan perintah ini bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bergabunglah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bahkan umat terbaik di antara umat ini adalah sahabat yang bergelar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Abu Bakar yang kita kenal. Nabi SAW memberikan motivasi dan berikut konsekuensi ketika seseorang menjaga kejujuran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis sahih dari Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Kalian wajib untuk menjaga kejujuran, karena kejujuran akan mengarahkan orang menuju albir, segala bentuk kebaikan. Hidup seseorang akan selalu dalam kondisi albir, dalam kondisi kebaikan selama dia jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengarahkan orang menuju surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah yang namanya kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena yang namanya kedustaan akan mengajak orang, mengantarkan orang menuju kecurangan. Dan aneka perbuatan kecurangan, aneka perbuatan fujur, perbuatan maksiat, yahdi ilan nar, akan mengantarkan manusia menuju neraka. Lalu beliau sebutkan tentang konsekuensi orang yang berusaha menjaga kejujuran dan berusaha memilih yang dusta, memilih yang bohong. Nabi SAW mengatakan, "Wala yazalur rajulu yasduq." Ada orang yang dia selalu berusaha untuk bersikap jujur. Ada orang yang selalu berusaha untuk bersikap jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai kemudian dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, ada orang yang dia selalu berusaha mengambil yang bohong, dia mengambil yang dusta. Wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadzib. Ada orang yang sering berbohong dan dia sengaja milih kebohongan. Hatta yuktaba indallahi kadzdzab, sampai kemudian dia dicatat oleh Allah sebagai pendusta, sebagai pembohong. Kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur, maka jadi karakter. Kalau dicatat oleh Allah sebagai pendusta, jadi karakter. Sehingga berawal dari pembiasaan.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan yang bersangkutan memiliki karakter sebagaimana kebiasaannya. Sehingga kita bisa melatih akhlak baik ini. Maka Nabi SAW menyarankan, wala yazalur rajulu yasduq wa yataharras sidqa. Ada orang yang dia selalu berusaha untuk bersikap jujur dan memilih sikap jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sampai kemudian dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Artinya kejujuran itu menjadi karakter yang melekat pada dirinya. Kalau sudah jadi karakter, dimanapun dia berada, dia akan selalu berkata jujur. Dimanapun dia berada, dia akan selalu menyampaikan kejujuran. Demikian pula sebaliknya, wa innar rajula la yazalu yakdzib wa yataharral kadzib. Ada orang yang dia senantiasa berbohong, berdusta, dan sengaja milih kedustaan. Hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi karakter, maka dimanapun dia bicara, dia akan berdusta. Selanjutnya, jamaah belakang Allah, kedustaan puncak adalah kedustaan dalam masalah agama. Kedustaan puncak adalah kedustaan dalam masalah syariat. Berbicara atas nama Allah, berbicara atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bukti, itu kedustaan yang paling parah. Kenapa demikian? Karena yang namanya dusta, berdusta itu memberikan pengaruh bagi lingkungan sesuai dengan sosok yang dia dustakan. Kalau Anda berdusta atas nama orang tua, mungkin yang mendapatkan pengaruh dari kedustaan Anda adalah anggota keluarga Anda, saudara Anda. Ketika Anda berdusta atas nama Pak Lurah, maka yang mendapatkan pengaruh dari kedustaan Anda adalah satu kelurahan. Kalau orang berdusta atas nama presiden, mungkin yang mendapatkan pengaruh satu negara. Tapi ketika dia berdusta atas nama Nabi SAW atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mendapatkan pengaruh? Seluruh manusia sedunia, lintas negara. Sehingga ketika ada orang yang membuat hadis palsu, atau ada orang yang menyampaikan sebuah pernyataan palsu atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Nabi SAW, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, dipercaya oleh orang lain, yang mendapatkan pengaruh tidak hanya satu lingkungan kecil, keluarganya, kelurahannya, atau negaranya, bahkan lintas negara. Sehingga yang di luar negeri pun mendapatkan pengaruh buruk darinya. Karena itulah Nabi SAW memberikan ancaman dalam sebuah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad." Sesungguhnya berdusta atas namaku statusnya tidak sebagaimana berdusta atas nama siapapun. Berdusta atas namaku, dosanya tidak sama sebagaimana berdusta atas nama siapapun. Lalu beliau mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Sebab kedustaan atas nama Nabi SAW akan memberikan pengaruh yang tidak hanya sebatas lingkup lingkungan, tapi memberikan pengaruh sampai kepada masyarakat yang jauh kita jangkau. Sehingga Anda bisa lihat, terkadang ada orang yang begitu percaya saat disebarkan sebuah hadis padahal itu palsu atas nama Nabi SAW, lalu dikasih dalam kurung hadis riwayat Bukhari. Orang awam yang nggak paham hadis hanya bisa percaya karena dalam broadcast di WA itu dia menyebutkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat fulan, dan mereka tidak akan ngecek di buku, sehingga orang akan percaya karena sudah disebutkan perawinya. Padahal hadis ini bahasa Arabnya saja tidak ada. Anda bisa bayangkan, bahasa Arabnya saja tidak ada. Maka hal yang perlu kita waspadai, kita tidak boleh gampang untuk menyebarkan berita hadis seperti ini sebelum Anda bisa memastikan validitasnya. Apalagi jamaah di zaman medsos, di mana banyak orang punya kepentingan dengan aneka kepentingan ketika dia menyebarkan
berbagai macam informasi agama, ternyata tujuannya untuk keuntungan pribadinya atau mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang tidak ada syariatnya, dan kedustaan semacam inilah yang mendapatkan ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Bagaimana posisi kita sebagai orang yang menyebarkannya? Kita tidak membuatnya, kita hanya menerima lalu kita sebarkan kepada yang lain. Rasulullah SAW ngasih peringatan untuk yang ini. Kata Nabi SAW, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadiban fahuwa ahadul kadibain. Hadis riwayat Muslim dalam muqaddimah. Siapa yang mendapatkan hadis dariku dan dia punya dugaan kuat, itu adalah dusta, kemudian dia sebarkan, fahuwa ahadul kadibain, berarti dia salah satu di antara pendusta itu. Dia pendusta yang kedua. Yang pertama adalah orang yang membuatnya, dan yang kedua adalah dirinya. Karena itulah jamaah, tidak semua berita tentang masalah agama yang Anda tidak mengetahui validitasnya layak untuk disebarkan. Sehingga sekiranya Anda tidak yakin apakah artikel ini adalah artikel yang valid, hadis ini apakah hadis yang valid, penjelasan di sini apakah penjelasan yang valid, Anda tidak yakin, sebaiknya ditahan. Kalau Anda gunakan untuk konsumsi pribadi itu lebih ringan. Tapi kalau sampai Anda sebarkan dan ternyata Anda tidak valid di situ, resikonya adalah Anda termasuk di antara pendusta. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu berkomitmen untuk menjaga kejujuran, baik kejujuran ketika bermuamalah dengan orang lain maupun kejujuran ketika mengemban agama ini. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah. Fenomena kedustaan atas nama agama di negara kita contohnya sangat banyak. Untuk bisa menyebutkan contoh tidak sulit dan bahkan bisa jadi ada di depan kita. Intinya ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, tapi atas nama agama. Kita punya pengalaman yang banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang umat yang mereka tersesat, dan Allah nyatakan keberadaan umat ini tersesat dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kami ya Allah ke jalan orang yang dimurkai dan ke jalan orang yang tersesat. Yang pertama, orang yang dimurkai adalah al-Yahud, dan orang yang tersesat ad-dhalin dalam ayat ini adalah orang Nasrani. Dari mana mereka sampai mengalami seperti itu? Berawal dari kedustaan. Berawal dari kedustaan. Ada orang yang berdusta atas nama nabinya, lalu diikuti oleh orang-orang di bawahnya dengan aneka bentuk kedustaan. Sehingga ada yang menyebut Allah punya anak, ada yang menyebut ini adalah wali Allah padahal dia bukan wali Allah. Ada yang mengatakan si A, si B orang yang mendapatkan wahyu padahal dia tidak pernah mendapatkan wahyu. Sampai pada tingkatan dia mengubah isi dari kitab suci. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mengganti isi dari kitab suci sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin kondisi semacam ini terjadi pada agama Islam, terjadi pada kaum muslimin. Allah sudah menceritakan bagaimana pengalaman umat masa silam agar tidak berulang pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mereka bisa percaya? Karena ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengkonsumsi kedustaan sebagaimana mereka mengkonsumsi berita pada umumnya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd.
Orang-orang ahli kitab itu sama'una lil kadhib, gampang mendengarkan kedustaan. Mereka menikmati berita dusta. Dan barangkali di negara kita, salah satu di antara negara di mana orang boleh berdusta dengan bebas atas nama agama. Ada yang cerita atas nama A, cerita B, dan dia nggak punya rasa malu. Ada yang mengatakan tokoh tertentu tawaf di kota tertentu. Ada yang setiap malam Isra Mi'raj. Padahal Nabi SAW cuma Isra Mi'raj sekali. Ada yang bilang A, dia yang bilang, termasuk diantaranya adalah kuburan palsu yang diagungkan. Sehingga mengajak orang untuk mengagungkan benda-benda tertentu. Kemudian belakangan orang mulai tidak percaya. Dulu kenapa dia percaya? Itu salah satu di antara fenomena aneka kedustaan atas nama agama. Maka bersyukurlah, nikmat yang luar biasa saat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Anda dengan guru yang jujur. Karena tidak semua yang bicara agama dia mengedepankan prinsip kejujuran. Sebab sebagian di antara mereka punya keyakinan dusta untuk keuntungan kelompoknya hukumnya ibadah. Sehingga Anda bisa bayangkan, dia merasa dapat pahala saat dia menipu umat. Karena dusta untuk kepentingan kelompoknya, dia anggap itu sebagai kegiatan ibadah. Bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda anugerah seorang guru yang selalu mengedepankan prinsip kejujuran. Dia sampaikan hadis yang hanya sahih. Dia sampaikan tafsir yang betul-betul valid. Dia sampaikan penjelasan yang sahih. Bukan hasil ngarang, bukan hasil mimpi, bukan ngaku-ngaku bermimpi, ngaku-ngaku A, ngaku-ngaku B. Mereka anti dengan yang semua itu. Karena dalam masalah agama kita diajarkan satu prinsip. Jadilah kamu orang yang selalu mengedepankan nilai kejujuran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki masyarakat kaum muslimin di negeri ini, memperbaiki pemerintahnya maupun rakyatnya, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati bagi mereka untuk selalu bisa terbuka menerima kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.